Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kali ini kita belajar tentang konsep yang salah tentang kesehatan mental. Simak video ini sampai habis. Apabila ada pertanyaan, silahkan dicatatkan di kolom komentar kita. Oke, teman-teman sekalian. Oke. Sampai hari ini orang masih menganggap bahwa kebanyakan orang menganggap bahwa sakit mental itu atau berawal dari gangguan mental itu adalah hal yang noda besar atau satu aib ya, dikarenakan dosa-dosa yang dia lakukan, sehingga orang cenderung untuk tidak mendekati pendekatan ilmiah untuk menyelesaikan permasalahan mental, malah lebih suka dengan pendekatan-pendekatan yang tidak ilmiah dalam mengatasi gangguan atau penyakit mental. Bahkan orang yang terkena gangguan mental itu sendiri atau penyakit mental itu sendiri merasa bahwa diri dia tidak terkena gangguan atau dia tidak mengakui itu, sehingga lama-kelamaan itu menjadi parah dan akhirnya mereka terjerembab ke dalam permasalahan yang berat dan susah untuk disembuhkan. Kepercayaan bahwa hal-hal ini masih ditarik kepada hal-hal yang berbau mistis itu tidak bisa dipungkiri. Ini dikarenakan banyak hal yang tidak bisa kita urai satu persatu. Apakah itu dikarenakan pemahaman kita ataupun dari pengalaman atau dari mana yang kita paham bahwa orang yang terkena gangguan mental itu akibat dari gangguan roh-roh, ada masalah mistisnya dikenakan hal-hal yang kiriman orang dan lain sebagainya. Nah, sehingga orang cenderung tidak mau mendekati pendekatan yang ilmiah untuk mengatasi masalah gangguan mental atau penyakit mental. Penderita itu sendiri malah dia takut untuk menjalani pemeriksaan, baik itu dari dokter maupun dari psikolog ataupun dari konselor, untuk mengetahui sejauh apa masalah yang dia hadapi atau penyakit yang dia derita. Nah, ketakutan ini semuanya berawal dari beberapa anggapan yang keliru dalam kesehatan mental. Yang pertama mengatakan bahwa penyakit mental itu terjadi dikarenakan herediter. Nah, ini tidak sepenuhnya benar. Nah, maksudnya penyakit mental adalah herediter, merupakan warisan atau keturunan ya. Pendapat semacam ini tentu tidak sepenuhnya benar. Penyakit mental itu tidak diturunkan oleh orang tua kepada anaknya, sama halnya ketika kita mendapat ciri-ciri khusus, apakah wajah atau mata, hidung, paras gitu ya, yang tidak selamanya seperti itu. Namun hanya pembawaan. Jadi dalam diri kita itu ada, kalau kita belajar biologi dulu ada namanya karier, ya kan? Bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Nanti ada anak yang bunga merah membawa pensifatan bunga putih. Suatu ketika nanti bunga merah tadi menikah dengan bunga merah juga, tapi hasilnya bunganya putih. Artinya dia punya pembawaan itu. Tergantung bagaimana dia mensikapi atau membawa diri dia sehingga dia tidak terjerembab dalam bawaan yang dia punya, emosi yang dia punya. Jadi dia punya kemungkinan mengatasi stres yang sama, atau ketika dia dapat emosi seperti itu, mungkin dia akan menjadi sama seperti orang yang kena gangguan mental tadi. Namun kalau dia bisa mengelola stresnya, artinya dia pembawaannya bagus, maka herediter tadi menjadi tidak mempengaruhi diri dia. Ini sudah dibuktikan ya dalam penelitian-penelitian ya. Memang secara secara bagaimana dia akan mendapatkan tekanan, dia akan berubah menjadi apa, itu sudah ada dibuktikan bahwa ketika orang dapat tekanan terhadap satu stres,
dia akan berubah sama seperti orang yang satu lagi yang merupakan herediter dia. Namun ketika dia bisa mengatasi itu atau mampu untuk mengelola emosinya dengan baik dan dia bisa menjaga emosinya stabil, maka tidak akan terwujud yang seperti penelitian tadi. Dia akan bisa terhindar dan dia bisa menjadi menjadi lebih baik untuk kedepannya. Jadi faktor herediter bukan faktor sepenuhnya orang kena gangguan kejiwaan. Hanya saja dia membawa pesifatan. Bisa diaktifkan atau tidak itu tergantung bagaimana kita menyikapi semua masalah yang kita hadapi. Kalau seandainya kita sikapi dengan sama seperti orang yang terkena gangguan mental itu, maka kita juga akan kena. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada memang dari herediter. Tidak menutup kemungkinan. Tapi bukan herediter saja penyebabnya. Tidak bisa sembuh. Sebenarnya ide semacam ini sudah bisa ditolak teman-teman sekalian. Karena banyak orang yang sudah terkena sakit mental, yang sifat psikosis, itu sudah bisa sembuh sekarang. Sudah banyak ya, kalau seandainya tidak terlalu parah teman-teman. Bahkan yang parah pun bisa untuk paling tidak berinteraksi kembali dengan dunia nyata. Sehingga kata sembuh 100% memang sulit sekali. Tidak ada kata sembuh 100% dalam sakit mental. Mungkin saja terjadi, cuma itu sangat sulit sekali. Yang ada adalah kemungkinannya dia bisa kembali berinteraksi normal dengan orang lain walaupun masih membawa pesifatan ada penyakit kejiwaannya itu, namun bisa diatasi. Nah, maksud sembuh di sini adalah teman-teman sekalian, dia bisa berinteraksi lagi dengan dunia luar, dia bisa berinteraksi lagi dengan kita, dia bisa masuk lagi dalam dunia nyata. Karena orang yang sudah kena gangguan kejiwaan atau tadi penyakit jiwa itu sudah tidak bisa berinteraksi di dunia nyata atau interaksinya putus nyambung dengan dunia nyata. Oleh karena itu ketika orang itu dirawat di rumah sakit, dia akan diberikan beberapa macam terapi, diantaranya ada pendekatan farmakologi, yaitu dengan pengobatan-pengobatan yang digunakan untuk membuat syaraf dia kembali mampu untuk menerima tekanan atau dia mampu untuk menahan stres yang dia hadapi, sehingga dia bisa untuk masuk ke dunia nyata lagi dan hidup seperti orang normal. Ya, seperti yang saya kasih tahu, bahwa ada pendekatan yang lain, yaitu pendekatan yang lain itu adalah pendekatan keluarga menerima dia apa adanya. Memang kebanyakan orang yang salah paham tentang kesehatan mental ini adalah menganggap bahwa kalau orang sudah gila itu nggak bisa sembuh gitu, sehingga dukungan keluarga nggak ada. Ya, saya sendiri ketika melakukan riset teman-teman sekalian di Batam, itu di salah satu tempat khusus orang kena gangguan jiwa ini, tapi tidak pendekatan secara kedokteran, tapi itu pendekatan secara spiritualitas atau keagamaan. Nah, teman-teman sekalian, yang dilakukan adalah mendekatkan diri pasien tadi kepada agama kembali. Mereka yang berat itu dikurung, lalu ketika sudah bisa tenang, mereka dilepaskan dan dicobakan untuk berinteraksi dan dengan penggunaan obat-obatan herbal. Gunanya adalah seperti yang saya kasih tahu tadi, bahwa dia bisa kembali hidup di masyarakat biasa, bisa kembali hidup normal walaupun masih ada gangguan-gangguan yang bisa terlihat pada orang tersebut. Namun yang paling penting dia tidak agresif, dia tidak menyakiti dirinya, dan dia tidak menyakiti orang lain, dan dia bisa bekerja dan berinteraksi dengan orang lain. Itulah karakter sembuh dari orang yang kena penyakit mental atau sakit mental. Jadi teman-teman sekalian, itu bisa sembuh ya. Jadi dukungan keluarga itu penting teman-teman. Nah, ketika orang kena gangguan mental, orang tadi sering dilihat, sering dikasih semangat, orang sekitar keluarganya mau untuk menerima dia apa adanya. Nah, orang ini lebih cepat sembuh teman-teman sekalian. Dari hasil riset yang sudah saya lakukan, orang yang dukungan keluarganya kuat,
maka kesembuhan dia semakin nyata. Karena kalau dia tidak didukung untuk sembuh, dia nggak tahu tujuan dia mau kemana. Maka tak jarang orang tadi yang kena gangguan kejiwaan berat tadi atau orang kena sakit jiwa itu dia tidak mau sembuh atau tidak ingin sembuh dikarenakan tidak ada dukungan dari keluarganya. Nah, ada juga yang saya jumpai di Batam itu teman-teman, dia sudah sembuh tapi keluarganya nggak ada jenguk, dia dibuang. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa orang menganggap ini adalah noda, ini adalah hal yang aib ya, karena penyakit mental itu dianggap noda oleh kebanyakan orang ya, kebanyakan orang yang salah paham gitu tentang penyakit mental. Anggapan ini terlalu berlebihan menurut saya, karena ini bisa terjadi dengan siapa saja, merupakan satu hal reaksi mental kita terhadap tekanan yang kita dapat. Ingat, semua masalah kejiwaan itu berawal dari bagaimana sikap kita menerima masalah. Kalau kita sikapnya buruk ketika kita menerima masalah, maka yang terjadi adalah kita akan mendapatkan gangguan-gangguan mental, mulai dari yang kecil sampai pada tingkat yang berat. Jadi orang yang kena gangguan mental itu bukan noda hitam, bukan aib ya. Harusnya kita dukung mereka agar mereka cepat masuk pada zona normal kembali, sehingga kita bisa menolong mereka, kita bisa memperkuat mereka untuk kembali masuk ke dalam dunia nyata. Bukan sebaliknya kita mencemooh, kita memberikan sugesti-sugesti negatif bahwa itu dikenakan setan-setan, dikenakan roh-roh jahat, dikenakan hal-hal yang mistis, sehingga orang lebih memilih memasung keluarga yang ketika ada gangguan kejiwaan itu atau penyakit mental itu lebih dipilih untuk dipasung dan dikucilkan. Padahal itu akan semakin membuat orang yang dengan penyakit kejiwaan itu semakin berat gangguannya, semakin berat masalahnya, sehingga dia sulit untuk sembuh. Yang berikutnya adalah penyakit mental itu adalah peristiwa tunggal. Ya, ini orang menganggap bahwa orang ketika kena penyakit mental itu tiba-tiba. Tidak, teman-teman sekalian. Penyakit mental itu nggak ada yang tiba-tiba. Dia dibarengi dengan banyak hal. Ya, dia dibarengi dengan banyak hal. Dimulai dengan hal yang satu, bertumpuk-tumpuk, lalu berubah jadi hal yang lain, ya, dan bertalian dengan kecemasan yang berat, ya, anxiety neurosis, dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan yang irasional, ya, dibarengi dengan reaksi-reaksi disosiasi terhadap lingkungan, nggak mau bergaul lagi, nggak mau untuk menjauhkan diri dari lingkungan, mulai histeria, fobia. Jadi semua rentetannya ada, tidak ada tiba-tiba gila, nggak ada. Pasti mulai nggak mau makan, pasti mulai nggak mau untuk bergaul sama orang lain lagi, pasti mulai malas mandi, pasti mulai banyak ciri-ciri khasnya ya. Mulai dari biasanya dia orang yang aktif berubah jadi pasif. Biasanya dia orang yang tidak agresif menjadi agresif. Biasanya dia orang yang orang yang cerewet tiba-tiba jadi pendiam. Nah, itu sudah merupakan ciri-ciri ya. Ciri-ciri yang harus kita waspadai. Tiba-tiba mulai ketawa sendiri, tiba-tiba sering menung, tiba-tiba, padahal itu tidak tiba-tiba, itu rentetan ciri khas ya. Berubah sikap yang secara drastis terjadi pada seseorang tersebut yang harus betul-betul kita waspadai. Nah, ketika saya punya klien seperti ini, teman-teman sekalian, belum masuk pada kegilaan, sudah ada ciri khasnya, kan masuk ke sana, itu betul-betul peran keluarga sangat penting, terutama mengingatkan dia bahwa dia bagian dari keluarga ini, menerima dia, memaafkan dia kalau dia punya salah, dan lain sebagainya, yang nantinya akan membuat tekanan mental dia menjadi lebih menurun atau tereduksi dengan perkataan kita bahwa kita menerima dia apa adanya dan lain sebagainya ya. Akhirnya dia bisa kembali normal. Nah, nanti ciri khas yang lain tuh banyak, teman-teman. Ada berhalusinasi, ada
dia mulai bicara-bicara sendiri dan lain sebagainya. Banyak sekali ciri khasnya, tapi tidak ada namanya tiba-tiba dia gila, nggak ada. Pasti ada rentetan peristiwa yang terjadi. Ya, kalau saya urutkan, masalah, stres, frustrasi, lalu berubah menjadi depresi, dan dari depresi berubah dengan macam-macam yang lain. Ya, itu tergantung bagaimana ketahanan mental kita masing-masing. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Anggapan bahwa seks merupakan sebab dari timbulnya penyakit mental. Ini pun merupakan pendapat yang salah. Ya, tingkah laku seks yang abnormal adalah simptom, ya, dan bukan dari sebab maladjustment pribadi yang kompleks dan serius. Dorongan-dorongan seksual itu memang merupakan kecenderungan yang kuat, ya, dan senantiasa mengejar-ngejar manusia. Kalau sudah terbuka sekali, dia minta untuk dipenuhi. Kalau dia terbuka dengan cara normal, dia akan minta dipenuhi secara normal. Tapi kalau dia terbuka secara abnormal, maka dia akan diminta untuk dipenuhi secara abnormal. Jika yang bersangkutan selalu terhambat kebutuhan itu, ya, kebutuhan seksual, atau tidak terpuaskan dalam pemenuhan dorongan-dorongan itu, ini bisa menyebabkan frustrasi. Nah, jadi yang menyebabkan itu bukan faktor seksnya, tapi hambatan yang dia terjadi pada diri dia. Kalau Freud bilang ketika libido seksual itu tidak terpenuhi, maka akan timbul kecemasan. Seperti teman-teman sekalian yang belum menikah, lalu sering nonton film porno, ya, itu berbahaya untuk teman-teman sekalian, karena tidak punya penyaluran dalam seksualitas, ya. Berapa banyak pelaku onani itu merasa bersalah setelah melakukan masturbasi. Banyak sekali merasa bersalah. Nah, konflik rasa bersalah ini bermasalah untuk batin kita. Pemenuhan seksnya tidak bermasalah, tapi ketika setelah selesai itu, gangguan yang diterima oleh orang itu, itulah masalahnya. Berapa banyak mereka yang merasa bersalah, berapa banyak mereka yang merasa berdosa, kotor, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu karena dia merasa bahwa dia bersalah. Kalau dari sudut pandang agama, tentu saja bermasalah hal tersebut. Tapi kalau dari sudut pandang pemenuhan seksualnya, itu tidak bermasalah. Tapi ketika kita bereaksi, itu hal yang salah, nah itulah yang menjadi gangguan mentalnya, teman-teman. Itu yang menjadi gangguan psikisnya pada diri kita. Dan itu terus-menerus dilakukan, akhirnya bisa berujung pada banyak hal. Ada penyimpangan seksual, ada yang lain sebagainya lah. Pokoknya yang merupakan gangguan-gangguan kejiwaan. Nah, teman-teman sekalian, ini yang menjadi permasalahan yang salah dalam kesehatan mental. Pertama tadi kita ulangi kembali teman-teman sekalian. Pertama itu murni herediter, ya, padahal tidak, ya. Tidak murni herediter, memang bisa jadi ada pembawaan, tapi tidak 100% itu dikarenakan herediter. Tapi itu bisa jadi ada pembawaan, apakah pesifatan emosinya yang terbawa, dan kita yang paling penting itu adalah bagaimana kita mensikapi keadaan ketika bermasalah. Yang kedua, itu tidak bisa disembuhkan, padahal itu bisa disembuhkan walaupun tidak sembuh seperti sedia kala, atau bisa jadi sembuh seperti sedia kala, tapi kasus seperti ini itu sulit dijumpai walaupun ada, ya. Yaitu yang berikutnya, timbul dan menyerang secara tiba-tiba. Gangguan mental itu, penyakit mental itu timbul dan menyerang secara tiba-tiba. Jawabannya tidak, bukan tiba-tiba, tapi dia melalui rentetan masalah yang begitu banyak, ya. Ada ada banyak sekali yang sudah dia lewati baru pada masuk pada gangguan kejiwaan yang berat atau penyakit jiwa. Ya, biasanya mulai dari kecemasan dulu lah, ya, kecemasan, ya, sifatnya neurosis, lalu
Berikutnya masuk pada hal-hal yang lebih parah gitu ya. Berikutnya satu noda hitam. Ya, bukan aib gangguan mental itu yang parah itu. Kita justru harus memberikan dukungan pada mereka agar mereka cepat pulih. Ya, kalau tidak, maka akan ada perlakuan yang keliru terhadap orang yang kena gangguan mental. Yang tadinya masih bisa diselamatkan, tapi dikarenakan pemahaman itu adalah aib, kita takut jumpa dengan dokter, kita takut jumpa dengan psikiater, kita takut jumpa dengan psikolog, kita takut jumpa dengan konselor, dianggap nanti orang bermasalah berat gitu ya. Inilah yang menjadi masalah utama, yaitu kita masih takut dengan hal-hal yang demikian. Kita masih menganggap ada kaitan dengan hal-hal yang mistis ya, roh-roh, hal-hal gaib dan lain sebagainya ya, yang kita justru lebih cenderung tidak mendekati pendekatan ilmiah, tapi pendekatan yang supranatural. Ini yang terjadi kebanyakan orang yang belum memahami itu. Yang berikutnya suatu peristiwa tunggal. Sama seperti halnya dengan timbul secara tiba-tiba, dia tidak punya peristiwa tunggal. Dia banyak sekali rentetan peristiwa, teman-teman. Tidak bisa satu. Intinya begini, teman-teman. Kalau mau punya jiwa yang sehat, kita harus mensikapi masalah dengan sehat pula. Kita harus mampu mengatasi masalah di saat itu juga, atau masalah itu kita mampu untuk segera selesaikan dengan cara yang baik. Dengan demikian, tidak ada beban jiwa yang kita pendam dalam diri kita, dan kita tidak secara diam-diam mau menanam bom dalam tubuh kita. Jadi orang yang kena gangguan jiwa yang berat itu sama seperti bom waktu, teman-teman sekalian. Dia akan seperti tiba-tiba meledak, padahal itu tidak tiba-tiba meledak. Dia melewati proses rentetan yang begitu panjang, sehingga waktu-waktu dia akan meledak tergantung ketidaktahanan dia lagi. Ya, kalau dia sudah tidak tahan, ya sudah, dia akan meledak, dan di saat itulah dia mendapatkan titik puncak, berubah drastis dari perilakunya. Yang berikutnya, seks merupakan sebab dari timbulnya penyakit mental. Ini anggapan yang keliru ya teman-teman sekalian. Tapi reaksi setelah melakukan pemenuhan sekslah yang menyebabkan orang terkena gangguan mental. Ya, misalnya dia abnormal dalam penyaluran seksual, lalu dikaitkan dengan agamanya. Nah, itu menjadi masalah. Di situ masalahnya. Ketika dia menyalurkan tidak masalah, tapi ketika dia menganggap penyaluran itu bermasalah, itulah letak masalahnya, teman-teman. Nah, tentu saja kita berpanduan pada agama masing-masing. Kalau dalam agama masing-masing itu salah, sebaiknya kita memang meninggalkannya. Karena awal dari kekeliruan itu adalah ketika seseorang meninggalkan norma-normanya, meninggalkan agamanya, sehingga dia bermasalah. Nah, itu anggapan yang keliru terhadap kesehatan mental. Ada 6 ya, kita rangkum untuk hari ini. Teman-teman sekalian, berikutnya kita masuk pada pandangan agama. Ya, kita ambil dalam pandangan agama, ketika kita mendapatkan rasa aman, kita dapat tubuh yang sehat, dan ada makanan dan minuman di hari itu, ya, maka di saat itu orang sehat secara psikis maupun secara fisik. Ya, dibarengi dengan kata bungkus dalam hidup kita itu merasa syukur dan cukup. Nah, ketika orang terpenuhi 3 ini, maka dia sehat secara mental. Ya, merasa cukup dan bersyukur, itulah kunci dari kesehatan mental dalam sudut pandang keagamaan, yaitu orang merasa cukup, merasa bersyukur. Walaupun dia kurang, tapi dia merasa cukup dengan itu. Walaupun dia kurang, tapi dia bersyukur dengan itu. Maka tidak ada tekanan mental dalam diri dia. Maka di saat itulah dia sehat secara mental. Tapi kalau dia merasa duit dia banyak, tapi dia tidak pernah merasa cukup. Nah, itulah gangguan mentalnya. Itulah penyebab nanti dia akan kena penyakit mental. Nah, teman-teman sekalian, dalam surah Al-Fatihah untuk kita Muslim itu diajarkan, teman-teman sekalian. Teman-teman tentu sering membacanya ya ketika melaksanakan ibadah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, teman-teman sekalian, orang yang sehat mentalnya itu adalah orang yang berusaha untuk mengikuti jalan orang-orang yang sudah sehat juga, sudah mendapatkan kenikmatan secara mental itu sendiri, yaitu orang-orang yang Allah kasih petunjuk pada mereka, dan bukan kita ikuti jalan orang-orang yang keliru sehingga kita mendapatkan ketidaksehatan secara mental. Jadi dalam agama Islam, teman-teman sekalian yang beragama Islam, tentu saja ada panduannya ya dalam agama masing-masing. Kalau agama Islam panduannya adalah Al-Quran dan hadis. Nah, ini panduan agar dia dapat kesehatan mental, dia harus mengikuti panduan itu. Mereka yang mengikuti panduan ini adalah orang-orang yang meminta dirinya untuk masuk dalam golongan orang yang sehat mentalnya. Ihdinas siratal mustaqim adalah orang yang meminta agar jalannya ditunjukkan ke jalan yang lurus. Agar jalan yang lurus tadi diberikan oleh Allah hidayah dalam hidup mereka sehingga mereka tidak punya gangguan mental. Nah, ini teman-teman sekalian juga di surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Dalam An-Nisa ayat 69 itu dijelaskan orang-orang yang mentaati Allah, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang mendapatkan anugerah nikmat. Nah, cara untuk mendapatkan ketenangan jiwa adalah dengan mentaati. Ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Nah, ini tentu sudah ada ya, teman-teman sekalian sudah tahu juga ya, mentaati Allah, mentaati Rasul, dan juga pimpinan kita itu penting. Nah, barang siapa yang mentaati Allah, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi oleh Allah, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan-kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, ini penting teman-teman pahami bahwa kalau kita mau mendapatkan mental yang benar, sehat, dan tepat, tentu kita harus mentaati apa yang menjadi aturan dalam Al-Quran dan hadis. Bagi setiap muslim itu tentu wajib ya. Kalau seandainya kita tidak mentaati itu, nah itulah masalahnya teman-teman sekalian. Masalah yang akan dihadapi oleh manusia ketika dia kehilangan panduan hidup. Ya. Kan ada kitab dalam hidup ini ya. Nah, kitab hidup itu adalah kitab suci bagi setiap pemeluk agama. Nah, untuk agama Islam adalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita harus berpegang teguh terhadap pendirian itu. Dan kalau kita pegang itu, maka Allah akan berikan ketenangan. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, maka hati kita akan tenang. Itu Ar-Ra'd ayat 28. Teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman sekalian banyak menghafal Al-Quran untuk membuat dirinya menjadi tenang ya. Mungkin ada zikir-zikir tertentu yang teman-teman lakukan sehingga dengan berzikir itu teman-teman mereduksi masalah ya. Dengan demikian seseorang bisa tetap berada pada kenormalan. Nah, Allah juga berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, teman-teman sekalian, tentu ini satu hal yang luar biasa. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepadanya, niscaya dia akan memberikan baginya jalan keluar. Nah, kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar terhadap semua masalah yang dihadapi dan memberikan rezeki haitsu la yahtasib,
dari yang dia tidak sangka-sangka. Nah, ini mungkin teman-teman yang dapat kegundahan, kegelisahan. Ini salah satu ayat untuk membuat diri kita menjadi tenang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ini teman-teman sekalian, di situ ada haitsu la yahtasib. Ini maksudnya diberikan oleh Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu adalah suatu hal yang luar biasa, yang kita mungkin tidak berpikir itu, tapi terjadi. Nah, teman-teman sekalian, juga di At-Talaq ayat 4 Allah juga berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Min amrihi yusra maksudnya adalah kita mendapatkan kemudahan dalam semua urusan. Misalnya teman-teman keluar rumah baca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Nah, ini bukti ketakwaan kita bahwa kita memulai sesuatu itu dengan mengucapkan bismillah, lalu kita bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan dalam urusan. Nah, maksudnya begini, setiap orang yang mempunyai nilai keagamaan dalam dirinya, maka dia ada satu dogma kepercayaan bahwa dia pasti akan dibantu. Nah, itu banyak sekali yang kita bisa amalkan. Nah, teman-teman sekalian, juga dalam surat Yunus ayat 57 ya. Allah berfirman, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izah min rabbikum wa shifaa lima fis suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbmu dan penyembuh dari penyakit-penyakit di dalam fi sudur. Nah, itu dia. Fi sudur itu yang ada di dalam dada. Wahuda wa rahmah, dan petunjuk serta rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Nah, teman-teman sekalian, sudah jelas bahwa setiap muslim panduannya adalah Al-Quran dan hadis. Mereka yang mengikuti panduan Al-Quran dan hadis tentu akan mendapatkan ketenangan kejiwaan seberat apapun masalahnya. Karena kita tadi memahami tentang Allah pasti akan kasih bantuan. Allah pasti akan sembuhkan kita, kasih penyembuh dalam jiwa kita, sehingga kita mendapatkan ketenangan kejiwaan kita. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Pada pandangan agama, orang yang bisa sehat secara mental dan terhindar dari gangguan mental, teman-teman sekalian, itu dikenakan 3 hal ini. Intinya pada hal ini merasa cukup. Lalu Anda bisa lihat di surah Al-Fatihah ayat 6 sampai dengan 7, surah An-Nisa ayat 69, surah Ar-Ra'd ayat 28, surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan 3, juga di ayat keempat, juga surah Yunus ayat 57. Semoga yang saya sampaikan hari ini teman-teman bisa implementasikan dalam kehidupan, sehingga kita bisa mendapatkan jiwa yang sehat dan kuat dan tidak salah dalam memahami tentang mental yang bermasalah tersebut. Nah, tentu saja kalau ada orang yang kena gangguan mental, kita bantu dia, baik secara bantuan yaitu secara kejiwaan yang sifatnya secara keilmuan yang kita pelajari, atau dengan pendekatan agama sehingga dia bisa kembali pulih, tergantung agama masing-masing. Dan dia pulih dengan pemahaman agama mereka masing-masing. Kalau dia agama Islam, kembali dekatkan dengan keagamaannya tanpa memaksakan hal tersebut. Dan semoga yang saya sampaikan yang sedikit ini mampu kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan saya akhiri, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.